Saya ingin memimpin. Waktu itu tidak bupati ya, belum bupati ya. Yang berkeinginan menjadi bupati itu setelah diajak oleh beberapa tokoh. Ini yang tidak banyak saya ceritakan ke orang, bahwa saya dulu diminta oleh hampir 6 partai politik untuk nyalek melalui partainya. Bismillah mengabdi, bismillah melayani, bismillah menjadikan jabatan hanya alat. Dan syarat saya itu memang jabatan hanya alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berjumpa dengan Bupati Pamekasan yang usianya mungkin sama dengan saya. Saya mohon izin, mungkin saya buka. Iya, boleh. Saya buka ini. Ini tahun keberapa ini jadi bupati ini? Ini 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Ngomong-ngomong begini, saya tanya dulu, itu pernah nggak terbersit mimpi akan menjadi bupati? Misal waktu kuliah atau jadi apa gitu? Saya dulu waktu kuliah itu suka tantangan. Jadi kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, yang waktu itu ada organisasi yang minoritas kecil di Cibir, dan bahkan beberapa santri yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang waktu itu merasa tidak jadi orang kota kalau masuk organisasi itu. Saya yang memang lahir di desa, di pesantren, merasa ini harus kita perjuangkan. Akhirnya kita berjuang dan waktu itu berpikir ini harus besar. Akhirnya menjadi besar. Dinamikanya ya mesti berbeda. Kalau sudah menempati organisasi yang sudah established, bagus, mapan, dengan organisasi yang harus dirintis untuk menjadi mapan, besar, itu berbeda. Ada perjuangan, ada strategi, ada macam-macam. Sejak itu saya berpikir begini, memimpin itu di masing-masing level. Memimpin organisasi, memimpin perusahaan, usaha bisnis dan lainnya adalah dinamika atau adalah cara untuk memberikan gambaran kepada orang tentang target yang ingin dicapai dengan dinamika yang ada di dalamnya. Disitulah saya tertarik kepada kepemimpinan. Saya ingin memimpin. Waktu itu tidak bupati ya, belum bupati ya. Belum ada mimpi bupati waktu itu, bahwa orang yang memimpin itu bisa melakukan perubahan bersama dengan teamwork yang ada. Dan perbedaan pemimpin dengan non pemimpin itu ditanggung jawab, di totalitas, di komitmen, di merangkul, mengajak, dan menciptakan atmosfer yang sama dengan target yang ingin dicapai. Akhirnya sambil bisnis kecil-kecilan, Mas. Iya. Sambil usaha kecil-kecilan lah untuk kebutuhan hidup, sambil belajar, berdiskusi, dan atmosfernya waktu itu di kampus ya atmosfer baca buku. Itu tahun berapa itu? Tahun 98 saya masuk, tahun 2000 masih hangat-hangatnya buku-buku kajian demokrasi ya, kajian ya? demokrasi, kajian pemikiran-pemikiran abad 19 awal itu masih sering kita baca, mulai dari hampir seluruh sudut pandang. Misalnya Agus Comte itu kita tamat bacanya, Emil Durkheim kita juga tamat bacanya, mulai dari pengantar filsafat ya kita selesai membaca. Dari situlah saya menemukan di samping menemukan sudut pandang yang baru tentang kepemimpinan tadi, tentang bagaimana mengolah, memanajemen, mendorong, menggerakkan semua potensi untuk bisa sampai di tujuan yang sama. Tujuan yang sama, oke.
Terus yang terbesit mau jadi bupati itu, mau jadi atau memang dipaksa jadi bupati? Yang berkeinginan jadi bupati itu setelah diajak oleh beberapa tokoh di pertengahan 2017. Oh, 2017. Sebelum itu sama sekali tidak berpikir tentang bupati-bupati. Bahkan saya juga kaget waktu 2009 saya diminta oleh hampir 6 partai politik untuk nyalek. Ini yang tidak banyak saya ceritakan ke orang, bahwa saya dulu diminta oleh hampir 6 partai politik untuk nyalek melalui partainya. Dan saya tidak perlu menyebut partai-partai itu. Iya. Dan akhirnya melalui musyawarah, melalui istikharah, nyalek lewat PKB. Dan waktu itu saya belum menjadi kader, mendaftar, baru kemudian dibuatkan KTA, disuruh nyalek, oke daftar, dan tidak mempunyai bayangan akan terpilih. Bayangan terpilih saja tidak. Oh, di PRD Jawa Timur itu ya. yang periode pertama. Orang menyampaikan begini ke saya, sudah political exercise saja, belajar menjadi politisi. Akhirnya saya jalankan semua proses itu, dan sungguh luar biasa, di luar dugaan terpilih menjadi anggota DPR termuda di 2009 dengan suara yang ya tidak memalukan lah. Yang 2009 ya? 2009. Berarti 2009 karena memang sudah diminta oleh partai untuk terjun ke politik praktis gitu. Nah, yang soal bupati kemudian 2017 karena banyak diajak oleh tokoh. Ya, diminta oleh beberapa tokoh untuk mencalonkan diri, memperbaiki kabupaten ini, dan membangun atmosfer pembangunan yang berkemajuan. Oke, saya pengen tahu nih, waktu mengisi formulir nih, di mana itu? Di partai dulu, bukan di KPU. Partai politik waktu dicalonkan bupati, untuk pencalonan bupati, waktu ngisi formulir, apa nih bayangan yang ingin diubah pertama di Pamekasan? Sebelum itu saya berpikir begini, waktu bener nggak nih nyalon? Oh, masih ada keraguan. Bener nggak nih nyalon? Karena waktu itu cita-cita jadi bupati itu hampir tidak ada. Yang ada adalah waktu itu saya berpikir saya pengen ke Jakarta. Karena teman-teman saya di Jakarta banyak. Iya. Beberapa orang menyarankan sudahlah di Jakarta, sebagian tetap di Surabaya, di Jawa Timur, di DPR provinsi. Dan ketika saya mendaftar ke partai politik, ya masih agak gamang. Bener nggak nyalon nih? Karena sebagian orang berpendapat bahwa passion saya ini tidak di eksekutif. Bukan tidak eksekutif. Iya. Tidak di Kabupaten Pamekasan dulu lah, gitulah kira-kira. Pesannya ya, bukan di tingkat daerah dulu. Ya, jadi suruh ke Jakarta dulu. Bahkan ada yang menyarankan ya untuk di Surabaya, di Jawa Timur dulu. Akhirnya dengan istikharah, bimbingan, dan permintaan dari beberapa tokoh untuk memperbaiki keadaan, merajut semua kekuatan, menyatukan semua stakeholders, bismillah mengabdi, bismillah melayani, bismillah menjadikan jabatan hanya alat. Dan syarat saya itu, jabatan hanya alat. Jabatan hanya alat, bukan tujuan. Karena beberapa orang, sebagian masih berpendapat bahwa jabatan politik ini tujuan. Sementara kalau dijadikan tujuan, maka orang itu akan berperilaku datang ke masyarakat ketika butuh, meninggalkan masyarakat ketika sudah selesai, karena sudah tujuannya tercapai. Dan bahkan beberapa perilaku tertentu orang ketika tidak terpilih itu memiliki beberapa tindakan yang tidak memberikan ketauladanan. Nah, terpilih juga kadang-kadang karena niat dan nawaitunya jabatan kursi. Sekarang misalnya kursi bupati tujuan, ya sudah titik. Oh, berarti memang bukan tujuan, tapi memang karena niatan sebagai alat perjuangan saja. Perjuangan. Jadi begini, Mas, orang itu bisa dinilai dari perilakunya. Tindakan-tindakan itu lebih jujur dari perkataan.
orang mau mengatakan misalnya saya tidak kasar tetapi berkata kasar, itu sebenarnya ya kasar. Iya kasar. Orang misalnya saya sedang tidak mau gibah tapi sedang ngerasani. Maksud saya begini, tindakan-tindakan itu lebih jujur dari perkataan. Kalau saya misalnya mengatakan bahwa alat ini, jabatan ini hanya alat, saya sering di beberapa forum resmi mengatakan bahwa saya ini bukan bupati negeri, saya bupati swasta. Kenapa? Ya karena kalau terlalu negeri ini akhirnya sibuk dengan protokoler. Oh, sibuk. Oke, tadi masih kembali lagi pada tadi yang kan jadi alat nih. Alat saja. Bupati sebagai alat perjuangan. Waktu mendaftar itu, apa nih yang ingin diperjuangkan? Pertama yang terbersit itu. Pamekasan berubah. Pamekasan berubah. Apa yang berubah? Banyak. Banyak. Jadi satu item dengan item yang lain itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Jadi misalnya begini, sepeda motor itu baik bannya sudah bagus baru, tetapi mesinnya kurang baik, ditambah ada satu item saja yang tidak tersambung di antara satu dengan yang lain, bisa gak jalan. Nah karenanya menurut saya memperbaiki ini dari semua sudut pandang. Dari berbagai sudut pandang. Iya. Yang paling pertama apa? Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Karena kita mengelola pemerintahan. Iya. Mengelola pemerintahan itu berarti mengelola orang. Mengelola orang itu berarti harus sudut pandangnya sama. Berarti kalau sudut pandangnya sama, apa nih target kita? Pelayanan, servis kepada masyarakat. Servis di bidang apa? Di bidang misalnya memberikan kemudahan akses kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengurus administrasi secara mudah. Sudut pandang ini sama dulu. Karena kalau sudut pandangnya misalnya yang disebut layanan itu tidak sama, itu mesti akan tidak bertemu di titik mana kita akan memberikan pelayanan yang excellent dan profesional. Kan bayangan orang itu yang dimaksud reformasi kadang kan ganti-ganti orang gitu kan. Jadi yang dimaksud reformasi pertama itu adalah penyamaan pada sudut pandang. Ya, jadi yang pertama gini, sudut pandangnya sama dulu. Apa sih perubahan di pemerintahan itu? Itu sama dulu. Baru kemudian misalnya perubahan perilaku. Membangun perubahan perilaku itu dimulai dari mana? Dari dua hal. Yang pertama, membangun administrasi yang manageable. Yang kedua, membangun atmosfer, suasana pemerintahan yang memberikan servis yang bagus, pemerintahan yang menjadikan aparatur sipil dan orang yang ada di dalam pemerintahan, organisasi pemerintahan ini menyatu, tumbuh, melayani, setia bersama rakyat. Kalau sudah itu, berarti tidak ada jarak antara pemerintahan dengan rakyat. Kalau tidak ada jarak, semua jadi terbuka. Orang itu, kalau saya dengan Mas Tabri misalnya sudah dekat banget misalnya, saya tidak malu lewat di depan Mas Tabri, Mas sedang di mana? Di rumah. Saya ini haus, boleh nggak numpang minum dan numpang kamar kecil? Boleh. Tetapi beda jika hubungan saya dengan Mas Tabri misalnya, Mas Tabri sungkan, saya juga sungkan, apalagi tidak kenal. Iya. Itu mesti saya datang ke rumahnya Mas Tabri mesti ditanya dari mana, alamatnya di mana, tujuannya apa. Beda dong. Nah, kalau pemerintahan dan rakyat itu sudah menyatu, tumbuh, saling memberikan yang terbaik, saya kira tidak ada masalah. Itu menjalankan itu tahun pertama ada tantangan nggak? Ya luar biasa. Bahkan bukan hanya di tahun pertama, masing-masing hari etape dengan dinamika dan tantangannya itu ya. Sampai sekarang masih terus berlangsung. Semua dinamika, semua tantangan, semua ancaman, hinaan, ya itu sering terjadi lah. Dan kenapa ada sebagian yang mengatakan bahwa pemimpin yang adil, yang mau merubah keadaan, yang membela rakyat itu surganya lebih tinggi daripada non pemimpin. Begitu.
Iya, kan begini nih, mohon maaf nih. Kalau orang bekerja di pemerintahan itu kan kadang dianggap, oh yang penting selesai. Nah tadi soal atmosfer dan sudut pandang pelayanan itu kan berarti mereka harus menambah ekstra gitu kan? Ya, bekerja ekstra. Kita bekerja ekstra. Saya sering mengatakan juga di beberapa kesempatan, tidak hanya kepada orang lain, kepada diri saya. Jangan pernah deh kita ini berpikir akan mendapatkan 1000 langkah jika langkah yang kita berikan hanya 100. Tidak mungkin kita ini akan mendapatkan hasil luar biasa jika kerja kita biasa-biasa. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kerja yang luar biasa saja belum tentu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, apalagi kerja biasa-biasa. Sehingga beberapa tokoh-tokoh besar di Indonesia dan di dunia itu mesti tidurnya lebih pendek, cara lompatan pikirannya lebih larcep ya menurutnya, lebih jauh, lebih visible, visioner, dan mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk kemaslahatan. Oke. Dalam hal ini mengubah proses pelayanan, saya mohon maaf nih, mau tahu sedikit rahasia. Ada nggak, meskipun tidak disebut dinasnya misalnya, ada nggak dinas itu yang sampai dipanggil beberapa kali dalam rangka memberi pemahaman tentang pelayanan itu, tapi belum dong ya, belum paham ya? Ada. Iya, ada. Jadi misalnya begini, waktu saya membuat target di 100 hari pertama, saya mau tidak mau, tahu mau tidak tahu, mau tahu, harus ada mall pelayanan publik. Itu di 100 hari kerja. Iya, 100 hari kerja. Itu semua teman-teman bingung. Saya bilang begitu ya bingung. Baru kemudian saya jelasin. Setelah jelasin, kenapa kita harus punya mall pelayanan publik? Kira-kira mempermudah orang datang ke satu tempat, semua urusan selesai, itu mudah, baik enggak? Baik, oke. Kalau baik, bagaimana kita menciptakan kebaikan ini? Harus ada layanan satu atap, harus ada layanan mall pelayanan publik. Oke, gimana cara mewujudkan mall pelayanan publik? Yang normal itu kan biasanya begini, harus melalui telaah staf. Ya. Baru kemudian mulai pembangunan. Ini yang normal ya? Iya. Membangun dulu. Dianggarkan di tahun rencana 2000, misalnya 2019 dilaksanakan 2020. Iya. Terus kemudian 2020, setelah itu isinya 2021, isi mall pelayanan publik. Setelah itu baru kemudian berikutnya. Baru butuh waktu 3 tahun untuk bisa realisasi. Saya berpikir kalau caranya begitu, sementara eranya sudah kecepatan, semua orang dituntut untuk cepat. Bahkan syarat sekarang kabupaten yang maju itu bukan hanya kabupaten yang memiliki sumber daya bagus. Sumber daya alam yang bagus itu tidak menjadi syarat mutlak kabupaten akan menjadi kabupaten maju di Indonesia. Tetapi kabupaten yang cepat. Kenapa? Karena teknologinya, revolusi industrinya menghendaki kita untuk cepat. Akhirnya setelah disampaikan, diedukasi, mau memberi bantuan publik. Ya betapapun kadang-kadang saya tertawa sendiri. Tertawanya karena mejanya tidak sama. Antara layanan KTP dengan layanan KK dengan layanan yang lain, izin, IMB tidak sama mejanya. Tapi saya berpikir tidak apa-apa, saya tidak butuh mejanya, saya butuh servisnya. Itu servis pemerintah. Beberapa servis yang kita lakukan, ya akhirnya sebagian bilang begini, jangan cepet-cepet Pak, kita sudah tua. Cara mengeluhnya ya kalau memang tidak sanggup bekerja karena sudah tua, sementara tuntutannya sekarang kecepatan, out. Begitu. Jadi ada sisi manajemen seperti perusahaan gitu ya, dijalankan. Kita tidak bisa, tapi begini. Cara anunya. Orang itu harus diberi reward. Orang itu harus diberi penghargaan. Siapa yang berprestasi ya dapat posisi. Siapa yang tidak berprestasi ya harus mendapat teguran. Dan saya termasuk orang yang tidak mungkin mau memberikan punishment yang yang kurang manusiawi lah. Hanya guyonan tadi yang soal out. Ya out itu maksudnya ya diingatkan. Kalau saya memimpin perusahaan ya bisa saja out bener. Iya. Tapi ini kan pemerintah, ini government. Dan tugas utamanya adalah servis.
Baru kemudian yang kedua, membangun stabilitas keamanan dan optimisme, merajut kebersamaan, serta mendorong partisipasi. Nah, sehingga dari mall pelayanan publik itu semua orang heran, loh kok bisa Pamekasan ini buat mall pelayanan publik tercepat? Kok bisa? Sebagian orang yang agak berpikir negatif, ya pencitraan. Ya saya nggak ngurus, mau pencitraan nggak pencitraan, yang penting ada. Yang penting itu Orang mau mengatakan saya, mau 100 hari kerja pencitraan buat mall pelayanan publik. Memang gue pikirin. Yang penting masyarakat sekarang dapat layanan cepat. dapat layanan cepat dan bisa menikmati itu. Iya. Oke. Itu bagian salah satu gambaran ya dari proses reformasi birokrasi tadi. Jadi yang dimaksud reformasi birokrasi itu bukan memindah orang ke tempat satu ke tempat yang lain. Iya. Tetapi merubah sudut pandang tentang bagaimana menjadi birokrasi yang cerdas, cepat, cekatan, dan melayani. Oke, ini yang merubah cara pandang ya, otaknya yang kita rubah. Iya. Ini yang tahap 1 nih. Kita kembali di tahap kedua.